106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Yes, balik lagi barengan sama Wan Narendra Kanca Muda. Dan pasti tahu dong siapa tamu kita di sore hari ini. Musisi legend Kanca Muda, Mas Ahmad Dhani. Halo Mas Ahmad Dhani, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Luar biasa Mas Ahmad Dhani ini tadi cerita katanya spesial datang ke Jeronimo FM. Terima kasih loh Mas. Ya, untuk 50 tahun Jeronimo ya. Yoi, betul banget. 50 tahun Jeronimo FM. Dan kebetulan GM-nya teman saya. Satu grup. Satu grup WA. Oh aduh, satu grup WA dengan Mbak Rafika Duri. Dan iya. Mbak Rafika Duri itu minta, Mas Dhani ayo dong sharing-sharing main-main di Jeronimo FM. Dan Enggak minta dia. Enggak minta? Aku yang minta. Wih, luar biasa. Terima kasih. Mas Dan, boleh dong sebelum kita ngobrol lebih banyak gitu, Mas Dhani kan kesini juga bisa nggak sih ngasih ucapan gitu, apa greetings atau ucapan gitu buat ulang tahun Jeronimo yang ke-50 gitu. Ya, kepada Jeronimo kebetulan memang Dewa 19 saya itu memang punya kenangan khusus spesial dengan Jeronimo karena Dewa 19 itu pertama kali wawancara tuh di Jeronimo. Tahun berapa itu Mas? Tahun 1992, mungkin bulan September lah. Katanya itu dulu karena video klipnya juga pertama di sini ya buatnya. Video klip buatnya di Jogja. Terus habis itu sebelum kasetnya beredar, kita udah wawancara di sini dulu. Mantap. 29 tahun yang lalu. 29 tahun yang lalu. Iya, kenangan yang spesial ya. Ya, jadi Jeronimo akan selalu menjadi radio yang selalu menjadi kenangan manis lah. Amin. Ya, terima kasih Mas Dhani. Dan Mas Dan, kalau dulu video klipnya apa sih Mas yang di Jogja tuh waktu itu? Waktu itu Mas James F. Sunda waktu itu menawarkan diri untuk menjadi sutradara daripada video klip Kangen. Oh iya. Terus ya kita waktu itu oke aja. Jadi semua ide untuk di Jogja itu ya karena Mas James F. Sunda kebetulan timnya, krunya mungkin di Jogja. Jadi kita semua terbang ke Jogja. Nggak tahu terbang, naik kereta api dulu. Naik kereta api dulu kayaknya. Naik kereta api ke Jogja. Oke, terus waktu itu akhirnya mampir ke Jeronimo buat perkenalan itu. Tapi Mas, kalau ngomongin soal radio dan band gitu, kalau Mas Dhani sendiri sih memandang radio dan musisi, radio dan band itu kayak apa sih Mas? Kalau kata saya sih radio itu udah pernah dibuat lagunya oleh Roger Taylor ya. Betul. Drummernya Queen, Radio Gaga. Kayaknya itu memang radio itu seperti di lirik lagu Radio Gaga itu ya. Ya pasti akan tetap didengar, nggak mungkin ditinggal. Karena salah satu yang mudah diakses gitu ya. Menurut saya radio sampai saat ini masih mudah diakses. Kapan aja, di mana aja, sama siapa aja gitu. Iya. Dan mudah ya, dan mudah diakses. Ya. Kalau yang lain-lain kan harus punya HP dulu kan, harus punya smartphone dulu baru bisa. Kalau radio kan di mana aja bisa. Di mobil bisa, di mana aja bisa gitu. Tapi kalau Mas Dhani ngelihat nih Mas, radio, someone still love you. There is always someone still love you gitu. Someone still love you dan masih survive sampai sekarang gitu. Dan Mas Dhani ngelihat perkembangan radio sekarang gimana sih Mas kalau dipandang dari Mas Dhani ya ngelihat sekarang itu? Saya rasa belum ada perkembangan yang signifikan kecuali beberapa radio yang menurut saya cukup di Jakarta ya. Saya kan tinggal di Jakarta. Ada beberapa radio yang memang udah mulai segmented gitu. Kayak orang-orang seperti saya maunya mendengar lagu yang mau saya dengar gitu, dan itu ada beberapa radio yang di Jakarta yang seperti itu. Akhirnya memuaskan pendengaran kita gitu ya? Ya, artinya memang harus segmented, maunya apa. Kayak misalnya salah satu radio di Jakarta yang memang selalu ngeplay lagu-lagu top 40 ya, sampai sekarang ya top 40 ya. Dari generasi tahun 70-an sampai sekarang ya anak-anak yang pengen mau dengar lagu baru ya di radio tersebut gitu. Jadi emang agak susah untuk merubah apa ya, segmentasi itu memang nggak gampang. Dari awal ya ini ya harus tetap dijalani gitu. Tapi sebenarnya berarti radio itu penting ya Mas, ketika punya idealisme yang ya udah kita nggak perlu terlalu ngikutin gitu ya, idealisme kita gitu aja gitu. Ada di Surabaya radio yang lebih banyak beritanya daripada lagunya. Tapi justru malah radio itu
di Surabaya yang paling banyak didengar. Punya sharing profit yang banyak gitu ya di situ ya. Saya nggak tahu kenapa itu. Oke, tapi itu ternyata fenomena yang ada dan terjadi gitu. Ya, dan itu ya mau nggak mau ya harus seperti itu gitu. Jadi segmen itu penting. Oke, dan kalau Mas Dhani sekarang, Mas Dhani sendiri kan kemarin abis ngegandeng Pamungkas. Oh iya. To the Bone gitu. Terus kalau Mas Dhani sendiri melihat Mas Dhani dan Dewa 19 Dewa itu kedepannya segmennya pengen kalau apa saya nih? Gini, Ahmad Dhani itu kan memang sudah mendeklar bahwa musik kan cuma hobi. Ya. Jadi ke depan itu ya cuma hobi. Itu artinya gini. Artinya ketika Dewa 19 menyanyikan lagunya Pamungkas, which is itu anak bau kencur ya sebenarnya ya. Dan sebenarnya Pamungkas itu kan bau kencur, baru anak baru gede lah ABG di musik itu. Tapi kok Dewa 19 mau menyanyikan lagunya gitu. Mungkin tadi kan pertanyaannya kedepannya maunya gimana? Kedepannya maunya nggak ada apa-apa. Ya memang kedepannya kita cuma berhobi main musik aja. Kalau lagu itu bagus kita nyanyiin, kita nggak mikir apa-apanya ke depan gitu. Akhirnya ya udah kita senang aja gitu. Ya, akhirnya ya memang itu hobi. Jadi hobi. Dewa 19 itu udah punya penghasilan tetap ya. Misalnya dari show atau dari royalti udah punya penghasilan tetap lah. Nah, hobinya main musik. Salah satu hobinya misalnya ada lagu To The Bone bagus, yuk nyanyiin gitu. Oke. Kita nggak ada kepikiran. Nggak ada niatan buat apa. Nggak ada niatan. Yang penting kita senang berkarya. Atau kok mau band legend nyanyiin lagu anak muda ya, nggak kemikir ke situ-situ kita. Menurut kita itu kita suka memainkannya, kita suka merekam lagunya, menyanyikannya, why not? Ya betul. Udah nggak ada beban lagi gitu. Akhirnya ya main musik karena senang aja. Ya main musik sebenarnya dari dulu juga seperti itu. Awal karir kita Dewa 19 kan memang kita mau main musik ya apa yang kita suka gitu. Kebetulan ada rezeki, alhamdulillah gitu. Ya sampai sekarang gitu kita tetap main musik yang apa yang kita suka aja gitu. Oke, tapi malah itu akhirnya jadi ciri khas sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Tapi ngomongin tadi sempat Mas Dhani juga sempat ngomongin soal royalti nih Mas. Nah itu kan juga kemarin banyak banget peraturan baru dan lain-lain yang kemudian berimbas ke radio gitu juga. Nah kalau Mas Dhani ngelihat gimana sih Mas gitu? Apakah apalagi buat teman-teman di radio nih gitu? Kalau buat saya gini, pemerintah itu dalam membuat peraturan itu harus ada multiplier effect-nya ya. Dia nggak boleh di sisi lain itu ada yang susah ya. Mungkin radio kesel harus bayar royalti yang sekian persen ke lembaga kolektif ya. Atau TV juga saya tahu beberapa TV juga belum bayar sampai saat ini. Betul. Jadi buat saya ya sebenarnya pemerintah harus punya solusi juga buat mereka seperti antara pabrik dan buruh lah, pengusaha dan buruh gitu loh. Buruh juga harus mendapatkan haknya yang benar, tapi juga pengusaha nggak boleh rugi. Seperti itulah kira-kira. Ya itu memang tugasnya pemerintah. Kebetulan karena saya bukan pemerintah, jadi saya malas ngomonginnya. Betul Mas. Itu nanti udah ada sendiri yang bahas ya. Nanti kalau sudah saya ganti pemerintahnya nanti saya kasih tahu. Pokoknya udah ada sendiri di antara yang bahas gitu, Kancah Muda Jogja. Tapi sendiri, saya pribadi nih Mas, sebenarnya kan dulu ketemu waktu kecil gitu, ketemu sama Mas Dhani. Terus ternyata sekarang akhirnya bisa ketemu lagi nih. Udah bisa interview sendiri. Dan sebenarnya dari dulu ada satu hal yang pengen ditanyakan secara personal tapi nggak apa-apa ya di on air ya. Nggak apa-apa di on air. Mas Dhani itu sebenarnya ada nggak sih legacy? Pengen legacy apa ya? Ada legacy yang pengen dibuat sama Mas Dhani tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ada nggak sih? Aku pengen meninggalkan warisan. Aku pengen dikenang sebagai apa gitu. Tapi sampai sekarang belum terwujud nih. Mas Dhani kan udah punya banyak sekali pencapaian. Tapi ada nggak sih legacy Mas Dhani yang pengen Mas Dhani tinggalin tapi belum kesampaian, masih diwujudkan sampai sekarang? Ya kalau saya sih kalau di musik saya rasa sih sudah cukup ya legacy ya. Oke. Musik ya. Iya udah banyak banget ya. Tinggal di musik kan legacy yang saya tinggal banyak, misalnya musik yang karakter di dalam musik ya segala macam. Dewa 19 juga salah satu legacy saya. Ya tinggal di politik aja yang belum gitu. Oke. Tinggal di politik aja yang belum. Apa nih Mas rencana paling dekat? Oh ya nanti lah. Nanti. Ya punya legacy itu kan harus
harus duduk dalam pemerintahan ya. Kalau nggak duduk dalam pemerintahan ya nggak punya legacy gitu. Betul. Yang pasti saya nggak pengen punya legacy itu utang misalnya gitu. Benar. Gitu. Legacy yang baik gitu kan. Yang pasti nih Kancah Muda Jogja banyak hal yang nanti kita bakal bicarakan di sini. Kita masih banyak ngobrol-ngobrol juga sama Mas Dani gitu kan. Motor kenceng banget nih. Iya. Di sini motor dan mobil berasa memang kayak kita di kafe Mas gitu. Jadi memang ambience-nya di kafe, kita santai, ngobrol dan bersukaria. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung WhatsApp di 0818641061. Silahkan. Ini first ini berarti. First launching berarti di radio ini. Serius Mas? Iya. Hah? Serius? Ya semua lagu yang itu yang ada di kamu ini spesial Jeronimo men. Belum ada lagu lain yang punya. Jeronimo di 50 tahun ini, terima kasih banget buat Mas Dani sudah memperbolehkan kita untuk memutar pertama kali. Saya belum sebenarnya di Spotify belum nyebutin ini apa sebenarnya. Saya mau bilang Ahmad Dhani dan kawan-kawan kok. Yang nyanyi itu saya, mama saya, Al Eldul. Jadi apa? Saya belum terus terang. Tapi ini belum nemuin untuk di Spotify ini kita mungkin hari Senin ya baru kita daftarin. Oke. Namanya apa gitu? Belum tahu. Ahmad Dhani Family atau. Tapi berarti judulnya apa nih Mas? Bersukaria. Bersukaria benar. Bersukaria ini lagunya Soekarno. Oh gitu. Nah, Sukaria ini lagunya Soekarno yang bikin lirik. Oke. Terus yang bikin musiknya Jack Lesmana. Jack Lemmers. Oh, kakeknya Eva Celia. Oke. Yang bikin musiknya, yang bikin liriknya Presiden Soekarno saat itu. Ya. Oke, nanti kita bakal kulik nih. Nah, makanya tapi belum tahu namanya Ahmad Dhani Family atau Ahmad Dhani dan kawan-kawan karena ada mama saya ikut nyanyi itu di depannya. Oh iya, nanti kita denger ya. Iya. Nih suaranya mama yang mana? Nah, kita dengerin nih Kancah Muda. Yeay, itu dia tadi Kancah Muda Jogja bersukaria. Wah ini Ahmad Dhani Family semuanya ya. Tiga generasi ya, nenek, ayah, sama anak. Itu ngajakin mama itu gimana idenya Mas? Terus akhirnya kalau mama saya emang seneng nyanyi. Oke. Justru saya ngajakin. Mama saya sering nyanyi di Electonnya itu. Terus ini kedua kali nyanyi di rekaman beneran ya. Oke. Mungkin kalau kamu Kancah Muda Jogja, kalau tadi Awan sih secara off air gitu diceritain. Oh ini nih bagian pertama nih, mama nih yang nyanyi. Dul. Mama, Dul, Al, baru Ayah Dhani. Oke, Ayah Dhani yang tadi tambahan belakang tadi, yang jalan-jalan pakai mobil itu tadi. Tapi Mas Dhani itu pantun. Jadi liriknya tuh pantun semua. Tadi yang dinyanyiin yang mama semuanya pantun. Makanya saya juga bikin liriknya pantun gitu. Oke. Jalan-jalan pakai mobil SMK. Pelan-pelan lewat tol langit. Jangan malu bila kau suka. Karena memang saya kece bingit. Nah, itu pantun. Iya benar. Tapi ini enggak sih Mas, idenya? Kenapa kok akhirnya pengen nge-recycle lagu Bersukaria ini? Ya gara-garanya saya kan dengerin di PH, saya punya PH-nya, kebetulan lagu ini enak juga ya gitu. Tapi saya punya PH-nya, punya PH-nya. Terus akhirnya kepikiran buat ngajakin gitu. Emang kepikiran langsung ngajakin keluarga gitu, nggak ngajakin teman-teman dulu? Enggak, maunya sih waktu itu Safia juga ikut awalnya, tapi Safia nggak suka lagunya dia. Mungkin terlalu tua buat dia ya. Secara dia kan penggemar Ariana Grande. Kalau Al Eldul memang seleranya kan old kan memang, jadi masuk lah. Al suka, El suka, Dul suka. Oke, dia banyak terinfluence dengan ayahnya gitu kan. Jadi masih masuk nih, masih bareng nih gitu. Dan ini dulu proses pembuatannya berapa lama nih Mas? Waktu itu Mama langsung sering take rekaman, jadi cukup cepet sih karena kita ada beberapa live streaming dari udah ada deadline di tanggal 13 malam ini nanti ada streaming konser online. Jam berapa Mas? Nanti jam 19 sekian lah di Soundfriend ya. Oh tuh jam berapa tuh katanya? Jam 8. Oh ya jam 8. Oh jam 8 ya, jam 20. Tapi harus punya aplikasi Soundfriend. Oke. Jadi bukan di YouTube. Yang di Video Legend besoknya 17.30 di Video Legend. Jadi itu ada rangkuman acara ulang tahunku, ulang tahunnya ulang tahunnya Ali, dijadikan jadi satu. Oke. Ada beberapa lagu yang sudah saya kasih ke
Geronimo itu juga akan ditayangkan nanti. Oke, nanti kita bakal puterin juga beberapa lagu yang emang udah dikirim gitu kan. Yang pertama tadi Larut itu bukan Once yang nyanyi ya. Itu Firza ya Mas? Itu Firza yang nyanyi. Itu Do on D. Kalau Once Do on E. Jadi tadi turun. Tapi emang kenapa sih Mas ngajakin Firza itu kemarin? Sebenarnya gini. Jadi waktu ada beberapa kayak misalnya kita sekarang mau ngeplay lagu Selimut Hati nih. Sekarang nih ya. Saya bisa cerita dikit. Dulu tuh ternyata saya baru ingat dulu pertama waktu bikin Selimut Hati tahun 2005 itu saya punya tantangan buat Andra. Oke, tantangannya karena lagunya ini lagu dia sendiri, lirik dia yang bikin sendiri. Saya tantang dia untuk liriknya yang buat Mas Andra sendiri. Ya, saya tantang dia waktu itu. Saya masih ingat juga tahun 2005 saya tantang dia untuk membuat musiknya. Jadi yang versi Once Selimut Hati itu benar-benar tanpa ada campur tangan saya. Oke. Karena Andra sama Once memproduksi sendiri Selimut Hati. Oke. Saya baru ingat itu. Makanya kenapa kok kayak ada yang kurang gitu. Kalau Mas Dani nggak ikutan kayak kurang gitu ya? Iya. Nah, coba sekarang dengerin yang versi yang baru kan beda. Karena saya baru sadar kenapa ya kok dulu gitu. Oh iya dulu gitu ya. Dulu saya nggak ikutan sih gitu. Jadi kurang sih. Iya. Nah sekarang coba kalau misalnya sekarang mau di play, itu kan bedanya kelihatan nanti. Minimal keyboardnya lebih berasa lah. Nanti kita puterin Kanca Muda abis ini Selimut Hati. Tapi kalau misalnya aransemen sendiri ada yang dirubah nggak sih Mas? Kalau kemarin yang tadi di Firza tadi itu? Ada beberapa vokal ya, terutama vokal. Secara global sih mungkin minimal soundnya lebih bagus, minimal gitu kan, karena itu kan produksi tahun 2005 ya. Berapa tahun yang lalu tuh 2005? Lama juga ya. 16 tahun yang lalu lah. 16 tahun yang lalu ya, gila. Time flies ya. Begitu cepat gitu. Iya, jadi ya itu ilmu saya 16 tahun yang lalu lah. Kalau yang sekarang nih benar-benar memang buat audio untuk memanjakan telinga lah gitu. Oke. Rata-rata pemain gitar pasti nggak punya jiwa hip hop, jarang ya. Jarang. Katanya part-timer musician, tapi kok kayaknya sibuk banget gitu. Kan suka tuh sama budaya Jawa. Nggak nyoba collab dengan Mbah Sujiwo Tejo, Pak D gitu. Oh, bisa jadi.